Bu. Pujilah Pagi. aku Tuhan, Pagi, Bu. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan Hati hatiku, dan hatiku. mataku Selamat pagi Ibu Dijo tunjukkan dan Ibu Bapak yang Bang, lain. Tuhan semua memberkati. selamat Selamat pagi pagi. ya, Bu. padamu. Pagi Abuni, semuanya. selamat pagi. Selamat pagi. Semua selamat pagi ya di Jum. Selamat Ya, pagi, Pak. shalom, selamat pagi. Pagi, Pak. Sampai semua. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sehat. Aman ya, puji Tuhan Bu. ya. Wah, senang sekali saya melihat semangat Bapak Ibu semua pada Pak. pagi hari ini. Ya, Bu. Pak, nanti aku nggak ikut Jum ya. Nanti Sabtu sampai Senin ya. Oh iya. Sabtu di 10 hari. Oh, Ibu mau pergi? Iya, mau pergi jalan-jalan. Oh, oke. Nanti kita doakan ya. Kalau Bu. aku, ya, doakan kalau ya, Bu, ya. bisa nanti aku buka ya. Iya. Kalau bisa. Iya, nggak apa-apa, Oke. Bu. Oke, baik. Saya rasa kita sudah bisa mulai ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita doakan juga untuk mungkin selain Bu Biho, yang lain juga ada hal yang ingin dilakukan. Ya, kita satu dalam doa. Baik, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terima pembelajaran kita yang sudah Bapak Ibu baca sebelumnya. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau siapkan diri kami untuk bisa menerima lawatan urapan kasih-Mu, agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih unggul, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh untuk mengalahkan segala macam cara iblis, baik menggunakan orang-orang di sekitar kami ataupun media yang kami pakai, sehingga kami berkemenangan hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, pencarian kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mengalami kedewasaan kami dalam pertumbuhan kami, akan menghasilkan banyak mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera dan sukacita. Sebab Engkau mengenal hati setiap kami. Selidikilah hati kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kuduskan mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Dan juga kuduskan pendengaran setiap kami yang mendengar apa yang harus kami dengar. Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang terutama di atas yang pertama dan utama. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar ya. Saya cek dulu ininya. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, ini pujian yang saya rasa semua sudah tahu. Tapi tidak ada salahnya kalau saya tampilkan liriknya ya. Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu. Katakan hanya Engkau yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh angkat tangan sama-sama, katakan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau hanya tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka tangan sama-sama Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah,
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Boleh beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat, sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin Tuhan, dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini aku berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pergumulan Tuhan, entah sakit penyakit, entah finansial atau keuangan, dan pergumulan dalam keluarga ya Bapa, sedang dalam masalah keluarga yang begitu rumit. Hamba memperkatakan ya Tuhan, apa yang akan kami dengar dan apa yang kami dapatkan hari ini akan memberikan titik terang. Kalau kami melakukan hal yang salah, inilah kesempatan kami untuk bertobat, untuk mengakui kekeliruan kami. Dan kalau kami harus menghadapi orang-orang yang bersalah, Engkau akan memberikan tuntunan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Dan semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Biho yang akan pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Sebagaimana Tuhan menyertai dan melindungi perjalanan Ibu Marta yang sekarang sedang berada di luar negeri juga Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan dan beri kekuatan. Tuhan berikan penyertaan Tuhan yang sempurna setiap langkahnya dan perencanaannya, biar sukacita bersama dengan keluarganya terjadi sampai beliau kembali ke tanah air. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan selalu ada untuknya. Dan untuk kami semua yang masih menantikan jawaban dari Tuhan, kami yakin kasih setia Tuhan akan menjadi pedoman kami dan landasan kami untuk setia kepada Tuhan. Dan kami akan mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, shalom, shalom, shalom. Oke, Bapak Ibu saya percaya Anda sudah mulai membacakan di Hakim-Hakim pasal yang ke-9, ayat yang ke-21 sampai ayat ke-49. Nah, kalau sudah dibaca akan mempermudah. Kalau belum, nanti habis ini Bapak Ibu boleh baca ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya rasa Anda sudah mengetahui ya, bahwa ternyata Abimelekh menuai apa yang dia tabur ya. Katakan menuai yang ditabur. Apa yang sih ditabur Abuna? Apa yang dituai Abuna? Abimelekh itu kan memprovokasi saudara-saudaranya toh. Untuk apa? Untuk memprovokasi saudara-saudaranya untuk membunuh 70 saudara-saudaranya yang lain. Ini kameranya. Iya. Nah, akan tetapi dia merasa dia sudah di atas angin ya, dia sudah jadi raja gitu ya. Ada banyak orang yang lupa Bapak Ibu bahwa ketika dia memulai sebuah masalah, dia akan menuai masalah berikutnya. Jadi rupanya dia menggunakan cara provokasi, dia menuai hasutan, katakan hasutan. Ya, siapa yang menghasut? Seperti Bapak Ibu sudah bacakan bahwa bagaimana dia mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Gaal bin Ebed. Bagaimana dia direndahkan oleh Gaal bin Ebed ini ya. Memang ketika kita baca ya Bapak Ibu, ujung-ujungnya Abimelekh menang juga Abuna. Sebenarnya bukan menang Bapak Ibu. Tetapi Abimelekh itu diizinkan Tuhan untuk bisa merasakan seperti apa sih rasanya itu dikhianati, diberontak ya, dikudeta, kayak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ada satu kalimat kan, ada ayat di mana Allah membangkitkan. Jadi membuat Abimelekh semakin jahat. Apakah Gaal juga baik? Gaal juga nggak baik, Gaal juga jahat gitu. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Orang jahat itu ditemukan sama orang jahat. Berarti kalau orang jahat dipisahkan dari orang baik dan dikumpulkan sama orang jahat juga, berarti orang baik juga dipisahkan dari orang jahat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dan saya berkatakan Tuhan mengumpulkan kita karena di mata Tuhan kita orang-orang yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Taruh tangan di dada, katakan saya orang baik. Iya. Ya. Tapi sebaik-baiknya kita, terkadang kita seringkali mungkin ya barangkali nggak sadar. Nggak sadar apa Abuna? Kalau kita bicara mengenai menghasut ini bicara mengenai apa yang kita sampaikan itu membangkitkan hati orang lain yang kita sampaikan itu menjadi marah, menjadi benci, menjadi memberontak atau melawan. Apa bedanya dengan provokasi? Jadi hasutan ini bahan materi yang bensinnya adalah provokasi gitu. Apinya itu provokasi, maksudnya. Bensin ini adalah si hasutan, apinya adalah provokasi. Begitu kena api, buah makin besar dia. Ya. Jadi diprovokasi dengan banyak hal untuk membuat hasutan ini seakan-akan itu benar ya Bapak Ibu. Nah, ini bicara seperti kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran sejarah dulu bahwa bagaimana bangsa Indonesia dulu kan dijajah oleh penjajahan Belanda itu dengan cara kita tuh diadu domba satu suku dengan suku yang lain ya. Adu domba itu apa sih? Berarti memberikan kabar tentang keburukan pihak lain agar mendatangkan yang namanya permusuhan. Ya. Supaya kalau saya benci, dia juga benci gitu loh. Jadi kita cari teman untuk sama-sama seperti kita. Padahal ketika kita membenci seseorang, belum tentu yang kita benci itu sebagaimana yang layak kita benci. Ada banyak kasus, kenapa sih kok kamu tuh gak suka, kayaknya benci banget sama saya. Begitu ditanya ternyata gini, emang gue gak suka aja, misalnya gitu ya. Memang saya gak suka aja sama situ, saya gak suka lihat muka situ gitu. Ya, jadi ada banyak hal gitu, belum tentu juga yang kita benci itu memang layak untuk dibenci. Kalau kita bicara mengenai hasutan lagi ya, kalau Anda masih ingat cerita pewayangan seperti Rama Sinta. Rama itu kan dibuang ke hutan Dandaka yang terkenal angker ya.
Kenapa dibuang? Karena hasutan juga. Kita bisa lihat di sekarang deh, jangan pewayangan, di perorangan. Lihat bagaimana tidak sedikit karyawan-karyawan kantor juga menghasut pimpinannya karena iri hati pada rekan sejawatnya. Dia ngomong sama bosnya bahwa ini tuh yang sebenarnya yang ngambil uang itu dia atau pokoknya dia mengabarkan kabar-kabar yang belum tentu benar gitu Bapak Ibu. Cuman karena dia sudah nggak suka sama orangnya, jadi dia membuat itu menjadi sebuah hal yang seakan-akan nyata. Ya, kita bisa lihat bagaimana karena hasutan kalau kita izinkan selalu terjadi, maka semua rencana itu bisa berantakan. Ya. Bagaimana kalau kita bisa menghidup dalam rukun dan damai sejahtera? Nggak mungkin bisa Bapak Ibu, itu kayak mimpi di siang bolong. Nah, yang paling banyak diserang mengenai hasutan adalah apa Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur, keluarga. Katakan keluarga. Berapa banyak orang-orang hanya karena masalah uang, kakak menghasut orang tuanya, adik menghasut tantenya. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Lalu di mana lagi? Di gereja. Gereja juga paling banyak. Kita harus jujur ya, bagaimana gereja yang satu menghasut gereja yang lain atau menghasut jemaatnya supaya jangan diikutin. Itu tuh nggak sesuai dengan ini. Padahal sebenarnya tidak seharusnya seperti itu. Ya. Tetapi karena memang dasar udah nggak suka aja gitu. Sama seperti orang-orang Yahudi yang menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang sebenarnya mereka takut akan Allah dan mereka taat kepada pembesar di kota itu. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai 52. Ya, itu salah satu contoh di Alkitab. Jadi hasutan ini sesuatu yang memang alkitabiah juga, tapi harus dihindari Bapak Ibu. Katakan dihindari. Ya, karena apa? Karena akibat hasutan banyak kejadian-kejadian fatal. Bagaimana suami istri selalu menyalahkan. Bagaimana hubungan mertua dan menantu itu selalu mencari pembenaran masing-masing. Yang dikatakan nggak akan bisa akur. Kenapa nggak bisa akur? Karena ada hasutan. Bagaimana keluarga yang satu nggak bisa rukun sama keluarga yang lain? Karena apa? Karena hasutan. Tapi Abuna, apakah kita tidak boleh memberikan pendapat tentang penilaian kita atas apa yang kita pandang dan kita nilai tidak baik? Seandainya kita memberikan penilaian, jangan menghasut, artinya mempengaruhi dia untuk memiliki penilaian sama seperti kita. Karena itu sama dengan hasutan Bapak Ibu. Bukankah hasutan itu adalah bagian yang dilakukan oleh iblis ketika Hawa jatuh dalam dosa? Dan Adam pun jatuh karena hasutan itu. Satu sisi Hawa membuka dialog dengan iblis. Sisi lain, Adam diam saja dan mengizinkan hasutan itu menguasai hatinya sehingga ia melakukan apa yang dilakukan oleh Hawa. Berarti kuncinya Bapak Ibu, supaya kita nggak gontok-gontokan terus, supaya kita hidup penuh dengan sukacita, supaya kita hidup tuh bukan cari titik persamaan terus, ya. Tetapi kita berusaha untuk memahami jikalau ada perbedaan. Karena kalau kita sibuk nyari titik persamaan gak akan ketemu-ketemu Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa memahami setiap perbedaan, maka kita tidak sedang menggali jurang perbedaan semakin dalam. Sehingga perbedaan karakter itu gak ada masalah. Perbedaan suku itu bukan problema. Karena apa? Karena hati setiap kita sama, katakan hatinya sama. Iya. Itu sama-sama apa Abuna? Sama-sama tidak mengizinkan untuk dipengaruhi dan sama-sama tidak berusaha untuk mempengaruhi. Karena setiap orang diberikan kehendak yang harus digunakan secara aktif dan positif. Itu harta yang tak ternilai Bapak Ibu. Bayangkan kalau manusia nggak dikasih free will atau kehendak bebas, kita seperti binatang. Taunya tuh cuma nyerang, makan, kawin. Beranak. Kan gitu kan kalau binatang kan. Tapi karena kita manusia, kita bisa menilai, kita bisa menimbang, kita bisa memutuskan, kita bisa memilih. Kalau hewan pemakan bangkai, dia nggak bisa milih makanan lain. Cuma dia makan bangkai aja terus. Tapi karena kita manusia,
Kita tahu, oh ini bangkai ini nggak bisa dimakan. Nah, ini tidak boleh kita gunakan untuk hal yang lain. Yaitu apa? Menghasut. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa hasutan saja, untuk memperbesar jurang perbedaan itu lebih mudah daripada mencari kesamaan. Jadi daripada kita sibuk nyari titik persamaan, lebih baik kita berusaha untuk apa? Belajar memahami perbedaan. Katakan belajar memahami perbedaan. Nah, ini bisa terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kehidupan manusia, hati kita tuh kurang sinkron sama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu sibuk mencari titik persamaan antara hati kita sama hati Tuhan. Padahal harusnya hati ini pasti sama karena Tuhan ada di situ. Oh, berarti penilaian kita yang kita sibukkan untuk mencari dengan penilaiannya Tuhan. Ketika kita memiliki rencana yang berbeda dengan rencana Tuhan, kalau kita bisa memahami perbedaan itu, maka kita bisa menghargai setiap hal yang Tuhan izinkan, baik dalam kurun waktu tertentu, proses yang Tuhan berikan, sampai pada akhirnya kita yakin sekali bahwa apa? Hati Tuhan adalah hatiku, hatiku adalah hati Tuhan. Sudah pasti Tuhan tahu betul isi hatiku seperti apa. Di situ kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hasutan orang lain untuk melakukan hal-hal di luar dari kebenaran firman Tuhan. Apapun itu bentuknya. Bagaimanapun situasinya, dengan siapapun kita terlibat. Supaya apa? Tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Baik dari keluarga, ya, baik di perusahaan, baik di gereja. Yang akhirnya menyebabkan permusuhan tanpa banyak bicara. Ada banyak orang gak banyak ngomong. Udah lebih baik kita tidak perlu banyak bicara. Itu kenapa Bapak Ibu? Orang tersebut terhasut oleh pemikiran yang diletakkan oleh iblis. Kok bisa itu Abuna? Karena orang itu mengizinkan. Berarti ada hal yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya kita tidak mudah terhasut. Bagaimana caranya Abuna? Yang pertama adalah tentu saja kalau misalnya kita ketemu dengan sesuatu, berarti kalau kita lihat itu sebagai indikasi hasutan, belum tentu jelas kebenarannya, ya nggak usah didengar. Tapi kalau perlu ditegur, kamu nggak boleh seperti itu. Jangan langsung, oh ya, wah. Karena kalau nggak bahaya Bapak Ibu. Berapa banyak rumah tangga berantakan, suami istri ribut hanya karena masalah yang salah satunya melihat kabar di berita, kabar di IG, kabar di Facebook, kabar di ini. Padahal yang kita dengar, kita lihat, kita baca pun kita juga nggak kenal dan belum tentu benar kebenarannya. Tapi kita mudah sekali terbawa oleh situasi, lalu kita memprediksi, kita menyamakan situasi, lalu kita bukannya mengintrospeksi apakah benar kehidupan saya seperti mereka yang carut marut, yang cerai, yang korupsi. Justru yang ada malah apa? Interogasi. Suaminya pulang, suaminya diinterogasi. Bukannya berdiskusi untuk introspeksi. Ya, hasutan itu ujung-ujungnya pasti interogasi Bapak Ibu. Dan ujung dari interogasi itu adalah agresi. Agresi itu adalah satu kegiatan aktivitas yang menyerang. Karena apa? Karena iblis ngedompleng di sana. Supaya kita tidak seperti Abimelekh. Kita tidak menjadi pelaku hasutan agar kita pun juga tidak dihasut orang pada akhirnya. Karena kalau kita menghasut seseorang hanya karena kabar yang belum tentu benar, kita pun juga kan gak mau dihasut oleh orang lain kan. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya mungkin masalah selera atau mungkin karena belum pernah dikomunikasikan, yuk mari kita mengakui selama ini kita salah. Kita seharusnya menjadi orang tua Kristen itu harus lebih bijak misalnya. Bagaimana kita tidak mudah terhasut oleh anak-anak kita atas aduan dari kakaknya barangkali atau adiknya barangkali. Kita yang punya banyak anak ya, atau mungkin kita dihasut oleh saudara kita barangkali untuk membenci saudara yang lain, ya. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan olehnya itu tidak baik, tidak benar, kita pun juga harus menegur, namun dengan tegur dengan kasih Bapak Ibu. Karena setiap orang ketika ditegur dan disudutkan pasti akan melawan.
dia akan mental. Kenapa? Sama seperti main biliar aja gitu. Ada satu bola, dia pukul, lalu dia mental pasti di ujungnya. Kenapa? Karena dipukulnya keras, tapi kalau disentuhnya pelan, dia akan nempel. Tek, disitulah terjadi komunikasi. Jadi tidak akan melawan dan menjauh lalu mental kemana-mana. Ya katakan introspeksi harus lebih didahulukan daripada interogasi. 1, 2, 3. Introspeksi harus didahulukan daripada interogasi. Supaya kalau kita bertanya pun bukan menginterogasi Bapak Ibu. Karena paling gak enak dan gak nyaman ketika kita ditanya, namun pertanyaan itu seakan-akan menyudutkan kita atas hal yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan kita misalnya. Itu paling banyak di keluarga Bapak Ibu. Apapun case-nya, warisankah, atau azas kepercayaankah, atau apapun juga ya. Karena di Matius pasal 18 ayat 15 berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Tapi kalau misalnya dia tidak dengar, engkau sudah melakukannya dengan benar. Tidak keluar konteks kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua apa? Bagaimana caranya untuk meminimalis hasutan atau meminimalis kita terpengaruh oleh hasutan? Ya kita tolak untuk mendengarnya lah Bapak Ibu. Jangan didengar gitu. Ketika ada hasutan gak usah didengar. Karena apa? Karena saya lagi membayangkan kalau waktu itu Adam misalnya atau Hawa misalnya. Ketika iblis ngomong terus Hawa ngomong gini, kamu diam. Masalahnya Hawa tidak mengatakan diam kepada iblis dan Hawa pun tidak meninggalkan iblis pada waktu itu. Nah seringkali kita begitu juga kan. Kita juga tidak bergeming, diam saja. Tapi kita juga tidak menjauh dari hal itu yang sebenarnya kita sudah tahu itu nggak benar gitu. Dengan menjauhkan diri dari sumber hasutan maka itu dengan sendirinya kita menolak untuk mendengarnya. Ya. Karena dalam Amsal pasal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang bocor mulut itu kalau istilah sekarang saya pernah nanya istilah lambe turah itu loh yang asal ngomong lah gitu. Nah ya Bapak Ibu kalau memang misalnya ada orang-orang terdekat kita kalau ngomong tuh suka ngasal gitu ya. Ya lebih baik kalau orang ngomong ngasalnya itu bercanda dan bikin lucu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tendensinya bikin masalah, lebih baik Anda menjauh. Kadang-kadang yang bikin kita sulit menjauh apa? Rasa sungkan. Katakan sungkan. Iya. Tapi sungkannya itu nggak tepat Bapak Ibu. Kita harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika ini enggak, saya nggak mau dengar. Jadi lebih baik tidak usah didengar. Ya. Dan menurut saya kalau seandainya mungkin barangkali kita bawaannya tuh gampang sekali menyampaikan suatu kabar yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita tahan mulut ya. Supaya kita juga jangan menjadi pelaku penghasut. Kita jangan bocor mulut juga gitu di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi hasutan seperti yang saya bilang, kita harus lebih mengedepankan introspeksi. Kepada apa? 1, kepada diri kita sendiri. 2, kepada keadaan di sekeliling kita. 3, introspeksi atas siapa yang bicara. Apakah benar sumber yang menyampaikan inilah sumber yang bisa dipercaya? Atau karena memang kita sudah menilai emang dasarnya orang gak suka nih kayaknya. Kalau gitu gak usah didengar. Ya Bapak Ibu. Karena tong kosong bunyinya nyaring. Gaal bin Ebed kan banyak bicara. Tapi kenyataannya dia kalah, dia takut sebenarnya. Makanya di sana ada ayat bahwa itu ada segumpal awan. Padahal sebenarnya itu adalah prajurit-prajuritnya Abimelekh. Di sini saya bukan mengatakan bahwa Abimelekh benar ya Bapak Ibu. Bukan. Ini lucu. Orang jahat menuai kejahatan dan ketemu sama orang jahat juga. Terus orang jahat ini yang mau menjahati dia itu kalah gitu. Nah saya rindu bahwa Tuhan melihat saya sebagai orang baik. Dipertemukan dengan orang baik. Dan orang baik sama orang baik ini sama-sama menyatu dalam kesatuan hati. Sehingga kita mengedepankan kesatuan dan
mengedepankan apa yang menjadi misi Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kalau suami itu baik, istri itu baik, menyatu menjadi kumpulan orang baik, satuan yang baik, maka ia akan menghasilkan dan bisa mewariskan nilai-nilai yang baik untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya bisa menjadi generasi yang baik. Ya Bapak Ibu, karena kalau kita mengizinkan hasutan itu selalu ada, itu bukan hanya membuat sakit kondisi pikiran kita dan hati kita, tapi tubuh kita bisa sakit. Bayangkan Bapak Ibu, ketika hasutan itu didengar, lalu kemudian dia tidak bisa melontarkan kembali, karena mungkin yang bersangkutan tidak berani mengkonfrontir lagi, atau menurut dia adalah ini kalau saya konfrontir lagi pasti ribut. Memang tujuannya adalah untuk menghindari keributan, tapi hasutan itu sudah nyampe di hatinya dia, dan berarti ada kepahitan. Orang hidup dalam kepahitan itu biasanya pasti menimbulkan kelemahan dalam tubuhnya. Ya, tapi ini bukan serta-merta saya mengatakan, oh berarti sakit Anda adalah karena hasutan. Ya, kan cuma Bapak Ibu yang tahu. Tapi kalau kita bisa menilai dan mengintrospeksi bahwa enggak, ini hasutan, ini bukan kabar yang benar. Bapak Ibu, kita serta-merta akan mudah untuk menangkal dan menolak, sehingga kita menutup akses iblis itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Jadi tidak bisa masuk ke hati kita, tapi dia masuk ke pikiran kita, lalu pikiran kita jadi mulai negatif, hati kita, perilaku kita jadi jahat, hati kita gelap. Yang baiknya itu redup, ketiban sama yang besar yang gelap ini. Nanti yang ini muncul ketika apa? Yang gelap ini pudar, setelah kejahatan itu terjadi, dampaknya itu masif dan besar dan juga membawa kerugian banyak, baru dia menyesal. Baru mulai sadar, oh iya ya, ternyata selama ini yang saya perkatakan salah. Selama ini pertimbangan saya salah. Ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kita harus terus belajar mengasihi. Katakan belajar mengasihi terus, ya. Terus belajar mengasihi terus. Kenapa Abuna? Karena yang namanya belajar kan gak pernah berhenti nih dalam hidup ini. Betul gak Bapak Ibu? Ketika Anda sudah bertambah usia pun juga Anda kan tidak pernah berhenti belajar kan. Nah, mengasihi pun juga tidak cukup hanya dengan mengasihi tok, tapi belajar terus. Karena case by case setiap kehidupan kita, masalah demi masalah selalu ada, keadaan tidak selalu menguntungkan. Kalau kita mau belajar mengasihi terus, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu unggul dan lebih baik hari lepas hari. Jadi orang baik menjadi lebih baik hari lepas hari. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu? Kalau ada yang bertanya, emangnya haruskah keluarga itu dalam kesatuan? Kesatuan ini kan bukan berarti kemana-mana bareng, kesamaan sama, ya. Bukan berarti begitu. Kesatuan itu bicara mengenai apa? Bicara bagaimana setiap keluarga memiliki kepercayaan yang sama, yaitu percaya kepada rencana Tuhan. Sehingga ketika ada perbedaan perbedaan skala kehidupan, perbedaan penilaian, itu tidak membuat konflik, tetapi menjadikan itu sebagai satu penghargaan. Kita menghargai penilaian yang berbeda dari anggota keluarga yang lain. Karena firman Tuhan di Yohanes pasal 17, kita buka yuk, kita tutup dengan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17, kan keluarga itu ada karena dipersatukan oleh rencana Tuhan, ya kan? Kadang-kadang ada banyak orang bertanya, kenapa sih harus menikah? Emangnya haruskah menikah? Misalnya gitu ya. Emangnya kalau menikah cuma ribut terus, apa gunanya? Misalnya begitu. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Saudara dipersatukan dengan suami saudara, istri saudara, itu saudara diutus oleh Tuhan.
Dipersatukan supaya apa? Muncul generasi, dan generasi ini adalah menjadi mereka yang percaya bahwa oh, orang tua saya dipersatukan oleh Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, ada yang dipanggil Tuhan duluan pasangannya, ada yang pasangannya harus mengalami persoalan, melewati berbagai macam hal. Tetapi kita itu diminta untuk apa? Tetap mengedepankan kasih. Tapi kalau iblis apa? Mengedepankan apa? Perceraian, perpisahan. Emang beda. Nah, ini kan hasutan Bapak Ibu. Dan kebanyakan kita ini mengizinkan hasutan ini terjadi. Bagaimana kalau sudah terjadi, Abuna? Kita bisa minta pengampunan sama Tuhan. Kita bisa memperbaiki dengan cara apa? Tidak mengulangi hal yang sama dengan kebencian yang sama kepada orang-orang yang sebenarnya tidak perlu kita benci, Bapak Ibu. Sebagai keluarga orang percaya, kita harus mengakui ya, kadangkala sifat saling menuduh, saling menghakimi, saling membuktikan yang benar itu begini. Itu justru membuat kekacauan terjadi, keutuhan keluarga tidak terjadi. Berapa banyak anggota keluarga lari dari rumahnya. Kenapa? Nggak adil diperlakukan. Atau diam. Ditanya, diam. Atau saling teriak. Atau saling tuding. Ya, menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini Tuhan mau kita ini sebagai kumpulan orang-orang baik. Katakan sekali lagi, saya orang baik. Anda orang baik. Kita semua orang baik. Karena kita punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu, taruh tangan di dada, pejamkan mata, renungkan apa yang saya sampaikan. Jika ada konten yang Anda lihat, jika ada kabar tertentu yang Anda dengar, jangan lakukan interogasi. Karena yang terjadi adalah penyerangan atau agresi. Tapi mari kita belajar mengasihi lebih lagi dengan menahan diri kita. Dan kita introspeksi agar tidak terjadi perpecahan di dalam rumah tangga kita, komunitas kita, gereja kita, dan juga hal-hal yang kita sedang jalani hari-hari ini. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang bijaksana dalam menghadapi setiap masalah, mendengar kabar, bahkan melihat persoalan di dalam keluarga. Jadikanlah setiap kami pribadi lepas pribadi yang mampu melindungi pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami, menantu kami dari hasutan dan provokasi yang menghancurkan keluarga dan masa depan keluarga dan rumah tangga. Aku berdoa, Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan kekuatan iman, kekuatan kasih, kekuatan untuk menolak, untuk mendengar, kekuatan untuk melakukan introspeksi bukan interogasi, kekuatan untuk bisa menahan diri. Sebagaimana berkat Tuhan yang diletakkan dan disediakan untukmu Bapak Ibu. Karena Ia terus mengasihi engkau. Karena di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang baik. Maka pertahankanlah segala nilai kebaikan kita. Jangan lagi beri akses untuk iblis. Jangan izinkan hasutan itu masuk dalam pikiran kita. Tapi kita tolak karena kita sudah tahu. Segala yang negatif itu datang dari yang jahat. Jangan sampai kita menjadi budak atas hasutan iblis. Sehingga membuat hidup kita tidak tenang, tidak percaya dengan orang, tidak percaya dengan pasangan, tidak percaya dengan anak-anak. Bahkan tidak percaya dengan diri sendiri karena berbahaya. Iblis tujuannya adalah membuat Anda tidak percaya dengan Tuhan. Kita bukanlah orang seperti itu. Katakan sama-sama dengan saya, aku bukanlah pribadi seperti itu Tuhan. Engkau mengenal pribadiku. Engkau tahu isi hatiku. Bapak Ibu, terimalah berkah damai sejahtera cinta kasih Tuhan untukmu. Dia limpahkan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, dan hikmat marifat kebenaran. Roh takut akan Tuhan, keberanian untuk menolak setiap hasutan. Tidak mudah terprovokasi, tapi menjadi motivator bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi sesama. Nama Tuhan dimuliakan,
kebenaran Tuhan dipertahankan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami, Bapak Ibu. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang baik, terima kasih banyak. Terima kasih, kasih jempolnya dong. Terima kasih banyak. Oke, terus memberkati Bapak Terima kasih Ibu. ya Bunda. Sama-sama Makasih ya. ya Bunda. Ya, kita semua Terima kasih bertumbuh ya semakin Bunda. baik ya Bunda setiap Luna, hari. terima kasih ya. Iya, Makasih ya oke. Bunda. Abuni terima kasih ya. Terima Abuni. kasih Abuna, Abuni. Iya, Bu. Tolong Terima Bapak Abuna, kasih. nanti Terima tolong baca kasih juga Bapak saya. dan Saya Ibu. minta doain Tuhan untuk Yesus anak memberkati saya kita ya di semua. sana ya. Ya Pak Amin. Bunda. Iya, iya. Mohon doanya besok Bapak Ibu kami menyeberang ke Israel. Dari Jordan Iya. ke Israel, mohon doanya ya Bapak Ibu supaya semuanya lancar seperti kita waktu itu. Oke Bapak Ibu, saya mau izin untuk pamit. Bapak Ibu selamat beraktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan dan menjadi Amin. berkat bagi sesama. Tuhan berkati Abuna, Bapak Ibu. Amin. titip doa ya untuk anak saya ya. Oh Nanti. baik Bu, siap Bu Lingga. Tuhan berkati Makasih ya ya Bu Lingga. sebelum Baik. Titip doa ya Pak. Iya Bu Biho. Yang lain selalu didoakan. Ya, Tuhan Amin. berkati. Bukan jalan-jalan. Abuni Mas Abuna. doakan Bapak Ibu semua. Ya, Tuhan berkati Terima Bapak kasih Ibu. semuanya Bu. Makasih Tuhan ya Bu. berkati. Dah, God bless ya. Dah. Dah. Terima kasih. Bye. Yes.